Halo, selamat malam guys. Ketemu lagi dengan saya Tom Fadila. Di sini saya akan berbagi, belajar bersama dengan teman-teman yang ada di dunia maya, khususnya di YouTube. Bagaimana kabarnya di malam puasa pertama ini, Lur? Baik-baik, semoga kita semua diberi kekuatan dan ketabahan dalam musibah COVID-19. Tapi di sini kita nanti akan mengulas dari beberapa poin-poin panduan untuk YouTuber pemula. Pokoknya nanti ikuti terus penjelasan dari saya, Tom Fadila. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, Lur. Oke, kita lanjut di titik apa yang kita bahas di pertemuan pertama ini dengan saya Tom Fadila. Di sini nanti saya akan menjelaskan untuk YouTuber atau yang lagi mau belajar atau yang punya pemikiran mau membuka channel di YouTube. Kurang lebihnya saya akan nanti sharing karena ini dari pengalaman saya juga. Baru beberapa bulan ini saya ternyata kita yang kita butuhkan itu bagaimana kita belajar membuka dari beberapa membuat channel, persiapan sebelum membuat channel itu apa yang harus dipersiapkan. Kalau teman-teman kalau saya pelajari dari beberapa yang saya tahu kemarin membuat channel itu kita buat ada 3 panduan loh. Terus teman-teman saya jelaskan sudah membuat channel dari beberapa panduan channel itu saya tapi tidak sampai di situ. Ini siapa tahu kita belajar bareng, kita sudah membuat channel, bagaimana untuk menjalankan channel itu YouTuber pemula. Ada beberapa panduan yang harus mungkin nanti sebagai yang akan saya jelaskan, mungkin dari beberapa tip internal dan saran-saran dari pakar yang saya ketahui. Kurang lebihnya pikiran saya kemarin untuk para kreator pemula channel YouTube, salah satunya itu masih kebingungan bagaimana saya mengekspresikan atau bisa menjalankan video channel yang kita bisa dinikmati oleh pemirsa. Terus di channel saya bagaimana kita menggali potensi dari pengalaman saya yang kemarin dalam membuat apa yang harus menjalankan channel pertama kali. Terus dari beberapa poin itu ada panduan. Salah satunya yang pertama itu yang harus diketahui untuk YouTuber pemula ya, Lur. Nah, buat teman-teman mungkin salah satunya bagikan cerita Anda kepada dunia. Ini panduan pertama, bagikan cerita Anda pada dunia. Ekspresi Anda ketika membuat suatu konten, kita ceritakan apa yang terjadi, apa yang diulas, dan apa yang jadi media. Mungkin dari beberapa poin itu kita harus mempunyai langkah-langkah ketika kita bagaimana menceritakan pada dunia ini. Kita lewat media YouTube, salah satunya beberapa konten yang harus kita sajikan pada pemirsa kita. Salah satunya kita harus kita sering mendengarkan guys, kita berbagi, membangun komunitas melalui kisah-kisah yang kita miliki. Mungkin dari YouTube ada platform terbuka, nilai yang kita dasarkan pada 4 kebebasan. Salah satu hal terbaik dalam YouTube adalah dapat berinteraksi dan mengembangkan komunitas terlepas dari passion, entah itu komedi, entah itu olahraga, mode, atau makanan, atau kehidupan sehari-hari. Kita buat konten sebaik mungkin, semenarik mungkin pada pemirsa kita. Mungkin melalui akun channel kita
kita dapat mempunyai kekuatan untuk terhubung jumlah yang sangat besar juga di YouTube ini, kurang lebih 1,9 miliar, bisa lebih juga dalam orang-orang login ke YouTube. Jadi bagaimana kita konten-konten kita bisa dilihat pemirsa kita dalam mengembangkan atau menjalankan channel kita. Kita bisa mengembangkan channel-channel kita itu lewat media-media loh. Kita mempunyai HP, kita mempunyai komputer atau yang lainnya, kita share di situ. Mungkin dari berbagi cerita pada dunia ini, bagaimana kita dengan penonton mengejar passion kreatif Anda atau kreatif kita dalam mengemas konten-konten kita ketika kita menayangkan video kita. Mungkin dari beberapa apa yang harus kita ceritakan pada dunia, kekreatifan kita, kepemikiran kita, edukasi kita, itu salah satu yang utama. Jadi harus kita pahami dulu sebagai YouTube pemula loh, kita harus bagaimana ketika menjalankan channel kita. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita menceritakan pada dunia tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita kreasikan lewat channel di YouTube kita. Mungkin panduan yang kedua, kita ada ikuti passion kreatif Anda atau passion kreatif kita. Saat dalam mengulas di bagian ini yang kemarin saya jalani, saya lakukan, dari beberapa poin, perjalanan di YouTube penting untuk bersikap autentik. Apa yang dinamakan autentik itu? Penonton lebih cenderung terhubung jika mereka melihat ada sangat bersemangat tentang topik yang dibawakan. Dalam artian, penonton cenderung bersemangat, tertarik pada konten kita, apa yang kita bawakan. Jadi dari beberapa konten itu lebih jelas, atau dari isi-isi tema konten kita. Jadi bagaimana penonton kita itu lebih bersemangat untuk membuka channel kita. Terus ada banyak alasan orang untuk menjadi kreator YouTuber. Banyak alasannya loh. Banyak alasannya, misalkan untuk terhubung dengan komunitas serupa, memamerkan bakat unik, memicu perubahan sosial, atau mempromosikan bisnis. Banyak kreator pengetahuan dan keterampilan. Pikirkan tentang misi Anda yang ada di YouTube. Jadi ketika menjadi kreator atau sudah membuat channel di YouTube, bagaimana misi kita dalam membuat suatu channel kita itu mau dibuat diarah kemana. Jadi langkah step by stepnya itu kita lebih mengetahui bagaimana kita tentang passion tadi. Terus kita lebih mengetahui. Jadi yang kedua itu passion tadi, titik panduan yang kedua. Mungkin ini untuk panduan yang ketiga, mulai kita mempersiapkan membuat channel. Langkah-langkah apa yang kita siapkan? Langkah-langkah apa yang dalam benak pemikiran kita
ketika kita punya pemikiran pengen buat channel YouTube atau yang bisa dikatakan bagaimana jadi YouTuber di YouTube. Sangat mudah kemarin yang saya lakukan juga saya jalankan, walaupun ini juga lagi tahap belajar karena saya juga belum genap 1 bulan membuka channel saya. Ini dari beberapa topik yang saya tayangkan juga masih tahapan belajar, jadi ini sama-sama belajar bagi YouTuber pemula. Dalam benak pikiran kita, apa yang harus kita siapkan ketika membuat satu channel. Ketika kemarin saya berpikir bagaimana membuat satu channel, langkah-langkah apa yang harus saya siapkan. Salah satunya yang tadi saya pikirkan, udah saya bilang, kita harus mempunyai salah satunya, yang pertama itu akun Google. Kalau kita sudah mempunyai akun Google, kita masuk ke YouTube, kita bagian ke bagian akun, kita daftarkan. Terus yang harus tentukan sebelum kita membuat channel yang benar-benar nanti perjalanan channel kita itu bagaimana, kita harus yang pertama itu menentukan nama channel. Jadi nama channel itu yang awal-awal harus diperhatikan, karena ini bagaimana nanti perjalanan channel kita, dan kita mempunyai pengikut, subscriber banyak dan penonton banyak itu tergantung dari nama channel yang mudah diingat. Terus bagaimana kita menyiapkan konten ketika kita sudah menyiapkan nama channel, kita berpikir mau buat konten yang bagaimana atau yang temanya gimana. Itu tergantung selera teman-teman. Kalau yang kemarin yang di saya itu milih temanya yang lebih luas, yang hiburan, karena saya sering suka di outdoor, mengambil video-video di luar, explore perjalanan yang bagi saya itu saya suka. Terus dari beberapa langkah panduan tadi, kemarin saya juga sudah mempersiapkan beberapa konten yang saya tampilkan di channel saya. Mungkin dari beberapa ulasan tadi ini sedikit berbagi buat teman-teman YouTuber pemula. Pokoknya tetap semangat, tetap kita ceritakan pada dunia apa yang jadi benak pikiran kita. Jangan sungkan, jangan malu, karena mengekspresikan pemikiran kita, kreasi kita, ide kita itu sangat luar biasa hasilnya. Ketika kepuasan kita dapat, dan di situ kita bisa menemukan jati diri kita ketika dari beberapa poin-poin panduan yang saya ceritakan tadi. Pokoknya untuk YouTuber pemula, jangan malas-malas membuat konten-konten biar channel Anda tetap channel Anda tetap naik, banyak penonton. Kita upload setiap hari juga boleh,
tiap 3 hari juga boleh, 1 minggu juga boleh. Tapi yang lebih baik ya kita sebagai YouTuber pemula sering-seringlah membuat konten-konten, kita upload setiap waktu yang kita butuhkan. Jadi sharing di awal ini mungkin tadi ada 3 panduan yang saya jelaskan, kita belajar bareng-bareng buat teman-teman YouTuber pemula. Bukan saya sok menggurui, bukan saya sok pinter, tapi ini berbagi pengalaman saja, karena saya juga membuat channel baru 1 bulan dan ini masih tahap pengejaran subscriber dan jam tonton saya. Nanti di lain waktu, di lain hal, kita tentukan, kita lanjut dari beberapa poin nanti apa saja yang saya akan jelaskan tentang YouTube. Mungkin di bagian part pertama ini saya ulas tentang panduan membuka channel YouTube. Kurang lebihnya untuk teman-teman yang lagi sama-sama pemula, pokoknya jangan patah semangat, jangan kendor, ekspresikan cerita Anda seluas mungkin pada dunia, karena kesempatan kita ditonton oleh 1,9 miliar per 1 bulan, kurang lebihnya begitu. Andaikan video ini viral juga, nanti siapa tahu penontonnya atau subscribernya bisa 1,9 miliar. Kenapa ya harapan itu terlalu muluk? Ya mau alam, karena semua itu usaha dari titik nol, dan ini bagian proses. Saya ceritakan tentang teman-teman YouTuber pemula juga. Nanti ada step by stepnya yang akan saya jelaskan juga, kita belajar bareng juga tentang dunia YouTube. Oke, terima kasih, itu dulu Lur. Sharing berbagi dengan Tom Fadila tentang YouTuber. Pokoknya yang perlu diingat 3 panduan tadi. Ceritakan ide kreasi Anda pada dunia. Yang pertama itu yang harus diingat. Yang kedua, passion dalam mengambil dari merangkai konten-konten kita harus dipersiapkan dulu. Terus yang ketiga, bagaimana membuat channel di YouTube dan persiapan apa saja yang harus dibutuhkan. Dan tadi sudah saya ulas, persiapan membuat channel salah satunya kita harus mempunyai akun Google atau email yang kita buat daftar, terus kita siapkan nama di channel kita. Terus yang ketiga itu konten-konten apa yang harus kita tentukan, atau tema apa yang harus kita tentukan. Mungkin itu dulu Lur. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan di malam pertama di bulan Ramadan ini. Semoga kita diberi kekuatan, semoga kita diberi kelancaran menjalankan ibadah puasa di hari pertama esok hari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.